Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Rizky, NIM 201080 1007. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami dalam ekonomi publik. Dalam minggu pertama, yaitu ekonomi publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, termasuk di dalamnya yaitu seluruh unit pemerintah, institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi keuangan rumah tangga dan swasta. Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Dalam minggu kedua, yaitu judulnya Theoretical Tools of Public Finance, seperangkat alat yang dirancang untuk memahami mekanisme di balik pengambilan keputusan ekonomi. Dalam minggu ketiga, Empirical Tools of Public Finance adalah penggunaan data dan metode statistik untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap individu dan pasar, korelasi dan kausal. Dalam minggu keempat, analisis anggaran dan pembiayaan defisit. Anggaran pemerintah yaitu utang pemerintah adalah jumlah utang pemerintah kepada lembaga atau negara yang meminjaminya. Defisit pemerintah adalah jumlah yang pemerintah keluarkan melebihi dari pendapatan pada tahun tertentu. Instrumen zakat dan non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara, yaitu tujuan pembelajaran pemerintah dalam Islam, pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat, pengeluaran sebagai alat distribusi kekayaan, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi, pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Pembelajaran utama pemerintah adalah kesejahteraan umum, infrastruktur, kaum miskin dan yang membutuhkan, pendidikan, pensiun, dan gaji pegawai. Pendapatan di zaman Rasulullah adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi golongan kaya. Yang kedua itu ghanimah, pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Yang ketiga itu kumus atau seperlima bagian dari pendapatan ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Yaitu yang keempat fai, sama dengan ghanimah namun bedanya ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan, sedangkan fai tidak dengan pertumpahan darah. Yang kelima jizyah atau pajak perlindungan, ketika non-muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam. Yang keenam, qaraj. Qaraj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pengeluaran pada zaman Rasulullah adalah kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, takwa Islam, dan lain-lain. Kebijakan fiskal dan belanja Islami. Kaidah belanja negara Islam, pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah, menghindari masyakah atau kesulitan, dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Kaidah Al-Giorno B. Al-Gunni yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Kaidah Mala Yatimnu Al-Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajib, yaitu kaidah menyatakan bahwa sesuatu yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang disebut menjadi wajib hukumnya. Kebijakan utang terhadap pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam. Utang dalam Islam, utang dikenal sebagai qard yang secara etimologi berasal dari kata al-qattu yang berarti memotong. Secara istilah qard adalah harta yang diberikan
pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Utang negara dalam perspektif sistem ekonomi Islam, terdapat dua pandangan mengenai utang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Adanya suatu budget defisit yang ditutup dengan external financing, di mana bentuk dan mekanisme tersebut sudah disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip syariah. Pandangan yang kedua ialah negara tidak diperbolehkan menutupkan budget defisit dengan melakukan utang luar negeri, karena pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman utang luar negeri menggunakan sistem bunga. Sedangkan dalam Islam, bunga dalam bentuk apapun, baik konsumsi atau produksi, besar atau kecil, secara tegas dilarang. Terdapat beberapa alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi Islam, yaitu berupa kerjasama dengan negara lain, akad-akad yang sesuai syariah tersebut antaranya adalah mudharabah, musyarakah, murabaah. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.